Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Lokal A1. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, saya sendiri Nur Alisa dan teman-teman saya ada Rika Handayani, Asaiban, Firmansyah, dan Darman Bayu. Materi kelompok kami yaitu abad ke-8 13-16 Masehi. Sebelum masuk ke materi, teman-teman apa ada yang tahu mengenai abad ke-8? Oke, abad ke-8 merupakan sebuah zaman antara runtuhnya Kekaisaran Romawi dan Renaissance atau munculnya kembali peradaban lama. Dari masa sebelum Masehi yang kental dengan filsafat relativisme atau kebenaran sofisme Yunani kuno, berlanjut ke apa yang kemudian dinamakan zaman abad pertengahan yang berlangsung lama, kurang lebih selama 15 abad, sekitar abad 1 sampai abad ke-15 Masehi. Selanjutnya, masa ini disebut juga sebagai era atau masa medieval atau juga abad ke-8 dan dimulai setelah masa Nabi Isa bin Maryam alaihissalam setelah menapakkan kaki di muka bumi dan berdakwah. Beliau dikenal juga sebagai Isa bin Maryam yang dengan sejumlah perkecualian dan catatan perbedaan mendasar adalah hampir dapat dikenal sama juga sebagai Yesus Kristus dalam Kanza Kristen. Penyebab timbulnya abad ke-8 disebabkan oleh beberapa hal berikut. Jatuhnya Kekaisaran Romawi, kurang aktifnya aktivitas intelektual pada masa ini, banyaknya kalangan yang memberikan stereotip pada masa ini, dominasi kekuatan agama yang begitu besar, prinsip-prinsip moralitas yang agung, wujud kekuasaan agama yang sangat berpengaruh, diawasinya pemikiran masyarakat dan politik oleh gereja dan para pendeta. Mereka berpendapat bahwa hanya gereja saja yang pantas untuk menentukan kehidupan, pemikiran, politik, dan ilmu pengetahuan. Dampak yang ditimbulkan dari abad ke-8. Berikut dampak-dampak yang ditimbulkan akibat adanya masa ke-8. Kurang diperolehnya catatan-catatan sejarah tertulis, penurunan demografis, aktivitas bangunan-bangunan yang kehidupan diatur oleh takhayul dan ketakutan yang dipicu oleh kebodohan. Tokoh-tokoh yang berperan dalam abad ke-8. Ada beberapa tokoh yang sangat berperan pada abad ke-8 ini. Di antaranya yaitu Boethius, seorang pejuang bangsa Romawi. Bede dan Alcuin, seorang sarjana hukum gereja. Gerbert, seorang sarjana Prancis yang terkenal dan seorang gerejawan. Gerbert yang menjadi Sejarah matematika Eropa pada abad ke-13 sampai abad ke-16 dan akhir abad ke-16. Yang pertama, abad ke-13. Leonardo Fabrenzi atau yang lebih dikenal sebagai Leonardo da Pisa adalah seorang matematikawan yang paling berbakat pada abad pertengahan. Ia dikenal dalam sistem biologi India sejak abad 200 sebelum Masehi. Karyanya yang terbesar adalah sebuah buku yang berjudul Liber Abaci pada tahun 1202. Liber Abaci ini lebih memfokuskan pada aritmatika dibandingkan geometri. Buku ini dimulai dengan penjelasan 9 lambang bilangan India dengan menambahkan bilangan 0. Fibonacci pun secara tetap menggunakan garis datar sebagai lambang untuk menyatakan pembagian. Dalam buku ini pun Fibonacci menggunakan 3 jenis pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan seksagesimal, dan pecahan yang kedua abad ke-14. Abad ke-14 adalah masa yang tandus bagi matematika.
Ini adalah abad dari maut hitam yang menyapu lebih dari sepertiga penduduk Eropa. Di dalam abad ini terjadi peperangan selama 100 tahun antara Inggris dan Perancis. Ahli-ahli pada abad ke-14 adalah yang pertama, Nicole Oresme. Dia lahir di Normandia sekitar tahun 1323 dan meninggal pada tahun 1382. Setelah menempuh perjalanan mulai dari seorang guru, kemudian ia menjadi seorang uskup. Ia menulis 5 karya matematika yang juga menerjemahkan karya Aristoteles. Ahli yang kedua adalah Thomas Bradwardine. Dari tahun 1290 sampai 1349. Ia meninggal sebagai uskup besar Canterbury. Ia juga menulis 4 tulisan singkat matematika mengenai aritmatika dan geometri. Abad ke-15 disebut dengan zaman Renaissance yang lahirnya kembali perhatian kepada kebudayaan Gerik, Romawi klasik, dan berusaha mencari nilai-nilai baru dari kebudayaan ini. Pada abad ke-15 itu pula ditemukan alat percetakan, sehingga perdagangan buku ilmu pengetahuan pun turut berkembang. Abad ke-16. Presentasi matematika pada abad ke-16 adalah simbol aljabar telah dimulai dengan baik. Perhitungan dengan angka Hindu-Arab menjadi standar. Pecahan desimal telah dikembangkan. Persamaan kubik dan kuadrat telah diselesaikan. Bilangan negatif telah diterima. Trigonometri telah disempurnakan dan sistematis dapat menghitung dengan beberapa tabel yang sangat baik sekali. Akhir abad 16. Pada akhir abad 16, perkembangan matematika sudah meletakkan dasar pengembangan selanjutnya yang cepat. Pada abad 17, aljabar sudah mulai ditulis dengan lambang-lambang menggunakan huruf. Perhitungan bilangan sudah baku dengan sistem bilangan Hindu-Arab. Pecahan desimal sudah tersusun, teori persamaan derajat tinggi sudah diselesaikan dalam bentuk tertentu. Bilangan negatif sudah termasuk dalam sistem bilangan fungsi-fungsi. Trigonometri sudah disusun sistematik bersamaan tabel-tabel fungsi. Perkembangan filsafat zaman kegelapan sampai saat ini. Keemasan usia jaya di bawah naungan Islam. Peradaban emas ini adalah peradaban Islam, peradaban yang terlupakan. Peradaban inilah yang membuat mata Eropa terbuka, melahirkan Renaissance, peradaban yang menjadi lilin penyebar cahaya, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk sekitarnya, dan berdampak. Yang pertama adalah tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang ketiga, runtuhnya dominasi gereja. Yang keempat, menguatnya peringkat kaum Barjuis sehingga mereka tumbuh menjadi kelas penguasa. Yang kelima, mendorong pencarian daerah baru sehingga bukobarlah zaman penjajahan samudra. Sekian materi yang dapat kami paparkan mengenai abad ke-8, 13 sampai 16 Masehi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.